Saya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Lebih semangat lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Mandinya pakai sabun cuci? Sabun cuci? Enggak. Kalau pakai sabun cuci, nanti dimasukin ke mesin cuci. Blok blok dikasih risol. Diputar, enggak ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Mandinya pakai kopi? Tidak. Oke. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Mandinya pakai sabun wangi? Alhamdulillah. Pakai sabun wangi? Alhamdulillah. Oke. Kalau kakak bilang, mana suaramu? Jawabnya, ini suaraku. Bisa? Kalau ditanya bisik-bisik, jawabnya bisik-bisik. Mana suaramu? Mana suaramu? Mana suaramu? Mana suaramu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Masya Allah. Siapa yang cinta Palestina? Siapa yang cinta Al-Aqsa? Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Namanya siapa? Syifa. Ada Syifa naik pesawat. Bilang cakep dong. Ada Syifa naik pesawat. Belum serentak. Ada Syifa naik pesawat. Tidak lupa kerjakan sholat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salamnya harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Adik-adik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmat Allah yang tidak terhingga, kakak tim kedua bisa hadir di sekolah yang sangat kita cintai ini. Alhamdulillah, kita ucapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada sang idola kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDIT Nurul Quran, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz-ustazah semuanya yang sangat luar biasa mendidik adik-adik dengan ikhlas hingga menjadi adik-adik atau anak-anak yang berilmu. Alhamdulillah. Bangga nggak punya ustadz-ustazahnya? Alhamdulillah. Oke adik-adik, siap kita mau berkisah? Siap. Agar kenal, kita berkenalan dulu. Oke, setuju? Perkenalkan kakak dari tim kedua Indonesia, relawan kedua Indonesia. Kakak kesini bersama Denov. Denov itu Kak Dedew dan Kak Nofri. Yang itu Kak Dedew, ini Kak Nofri. Oke, hai Kak Dedew. Oke. Oke, baik adik-adik. Kedua Indonesia ini berada di Bekasi. Kalau kakak berdua jauh-jauh dari Kota Padang
ke sini ingin bertemu adik-adik semuanya. Di Padang juga, alhamdulillah. Kakak tinggalnya dekat BIM. Oke. Baik adik-adik, mana suaramu? Oke, nanti insya Allah kita akan mendengarkan kisah atau kondisi atau cerita nyata yang terjadi di Palestina. Mau mendengarkan? Mau mendengarkan dengan baik? Alhamdulillah. Karena gitu kakak kasih adik-adik tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Insya Allah. Sekali lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masya Allah. Oke. Selanjutnya kakak ada tepuk sukacita. Oke, tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita. Sukacita. Bisa? Tapi pakai ekspresi ya. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita. Sukacita. Oke. Lucu ya? Oke baik adik-adik, agar kegiatan kita berkah, kita bersolawat dulu ya adik-adik. Bisa solawat? Bisa. Yuk sama-sama. Sholatullah semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, kakak mau menampilkan sesuatu. Mau menyaksikan? Lomba duduk rapi.
Ada yang tahu hikmah dari permainan tadi adalah segala sesuatu yang kita infakkan tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau kita memberikannya dengan ikhlas. Oke adik-adik, mana suaramu? Insya Allah ada penampilan lebih seru lagi. Oke, akan kita panggilkan kakak yang akan berkisah kisah nyata yang berada di Palestina. Lomba duduk yang rapi. Kita persilakan kepada Kak Dedel. Terima kasih Kak Nofri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Tebak-tebak buah apakah aku? Bentukku bulat, warnaku merah, rambutku banyak. Tebak-tebak kendaraan apakah aku? Bunyiku apa? Kereta api. Oke. Oh lalala. Jawabnya oh lili. Bisa? Oh lalala. Oh lili. Oh lalala. Oh lili. Takbir. Takbir. Kak Dede mau tanya nih, siapa di sini yang sudah pernah pergi ke Palestina? Wih, ada yang tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan kita aminkan. Siapa yang tahu di Palestina ada masjid apa? Masjid apa? Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah dekat dengan Allah, dan kita umat Islam dihadiahkan, diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Adik-adik tahu tidak, di Palestina itu dibangun tembok tinggi menjulang 10 meter ke atas dan menghujam ke bawah 10 meter. Siapa yang membangunnya? Israel. Tembok itu adalah perbatasan pemukiman warga Palestina dengan Israel Yahudi. Padahal adik-adik, tepuk satu, tepuk dua, di balik tembok itu masih banyak saudara kita muslim lainnya. Terus gimana Kak Dedel kalau kita kangen dengan saudara kita di balik tembok itu? Bisakah kita panjat temboknya? Gak bisa, karena siapa yang panjat bisa kena setrum, karena sudah dialiri listrik. Jadi caranya adalah mereka tunggu pada musim buah zaitun tiba 1 kali 2 tahun. Gak seperti kita kangen dengan saudara kita di Jakarta, tinggal naik pesawat sehari sejam juga sampai. Adik-adik, para penjaga Masjidil Aqsa sangat menjaga wudhu mereka. Mereka tidak akan konsumsi buah-buahan dicampur dengan susu. Kenapa? Karena kalau mereka konsumsi buah-buahan dicampur dengan susu, maaf, nanti perut mereka akan kembung, banyak gasnya, sehingga sering buang angin. Sementara tempat-tempat pengambilan wudhu, ketika wudhu mereka batal, itu terkadang sudah ada tentara Israel. Di Palestina banyak anak-anak yang meninggal, yang syahid karena peperangan. Tapi Allah juga memperlihatkan banyak keajaiban. Banyak para bunda ummahat di sana melahirkan anak-anak Oke. Oh lalala. Adik-adik, ada 3 masjidnya mestinya diutamakan umat Islam untuk mengunjunginya. Yang pertama Masjidil Haram. Kalau kita sholat di Masjidil Haram dapat pahala berapa? Ada yang tahu? 100.000 kali lipat
dari sholat di masjid lainnya. Yang kedua masjid Nabawi. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi dapat pahalanya berapa? 1000 kali lipat adik-adik. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa kita dapat pahalanya 500 kali lipat dari sholat di masjid lainnya. Adik-adik, kadang ada cerita nih tentang seorang anak bernama Maryam. Siapa namanya? Ada yang namanya Maryam. Masya Allah, sama dengan anak Palestina ya. Tinggalnya di Gaza di Palestina. Di mana? Di mana? Kalau ini Maryam kerinci ya. Oke. Oh lalala. Sudah bisa kita mulai ceritanya? Lupa duduk rapi. Suara disimpan. Di pagi hari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang anak bernama Maryam, usianya 8 tahun, terbangun dari tidurnya. Pantes teman-teman, semalam tidur aku tidak nyenyak. Ternyata pesawat tentara Israel berputar-putar di langit pemukiman kota Gaza. Waalaikumsalam. Wah, anak ibu sudah bangun. Iya ibu, ayo kita pergi salat berjemaah ke masjid. Maryam lupa, masjid dekat rumah kita kan sudah hancur. Iya, Maryam lupa. Ya udah kita salatnya di rumah aja ya. Ya, akhirnya adik-adik Maryam dan ibunya sholat berjemaah di rumah saja. Kemana ayah Maryam? Ayah Maryam adalah seorang pelaut, seorang nelayan di pantai Gaza, Palestina. Biasanya adik-adik Maryam ini pergi sholat berjemaah bersama ayah dan ibu. Pulang sholat berjemaah, Maryam selalu setoran hafalan Al-Quran bersama sang ayah. Cita-citanya Maryam mau menjadi anak penghafal Al-Quran. Maryam sangat sayang pada ayah dan ibunya. Adik-adik sayang tidak pada ayah dan ibunya? Masya Allah. Iya, yang sayang takbir. Usai salat subuh, tidak lupa ibu Maryam menyiapkan sarapan pagi buat bekal Maryam ke sekolah. Tahu tidak apa yang dibuat oleh ibu Maryam? Tepuk satu, roti tawar saja, roti tanpa keju, roti tanpa daging panggang unta,
Roti tanpa sayur mayur adik-adik, roti tanpa selai. Kenapa? Karena di hari itu berbagai pasokan makanan yang masuk melalui jalur kota Gaza disitop oleh tentara Israel, sehingga Maryam dan keluarganya hanya makan sekedarnya saja. Tapi teman-teman, meskipun sarapan pagiku hanya roti tawar, bekalku ke sekolah juga roti tawar. Pagi ini aku tetap semangat berangkat ke sekolah. Allahu Akbar. Adik-adik, Maryam mandi berpakaian rapi dan ia pun mencari sumber air bersih karena sumur-sumur di Gaza di Palestina itu tanahnya sudah banyak yang teracuni, hingga Maryam perlu membutuhkan waktu untuk mencari tempat-tempat yang ada sumber air bersihnya. Berangkat Maryam ke sekolah, tidak lupa ia salim pada mama dan papanya. Papanya kemana tadi? Papanya kemana tadi? Iya, ke laut. Dia salim sama ibunya. Adik-adik ke sekolah ada nggak salim nggak sama mama papanya? Ada. Sama dong kayak Maryam. Ibu, mana ibu ya? Ibu salim dong. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, di sekolah patuh dan taatlah pada ustadz dan ustazah. Merekalah yang menggantikan posisi ayah dan ibu. Nah, di sekolah sayangilah teman-temanmu. Merekalah teman seperjuanganmu mencari ilmu dan membela Al-Aqsa dan Palestina. Nah, ingat pesan ayahmu dari laut. Ayah sangat ingin Maryam ikut ke Sudan Hafiz bulan esok. Iya Ibu, siap. Maryam janji akan patuh dan taat pada ustadz dan ustazah. Ibu, Maryam sayang pada teman-teman Maryam. Maryam tidak pernah membuli mereka. Maryam selalu berbagi kepada mereka. Ibu, Maryam janji akan menjadi anak penghafal Al-Quran. Amin. Nah, hati-hati di jalan ya. Ya Ibu, dadah Bu. Ayo semua tangannya melambai. Maryam pun berangkat ke sekolahnya. Dadah Maryam. Bantu tepuk tangan ya. Maryam berangkat ke sekolahnya. Satu, kompak ya. 1, 2, 3. Lagi. Assalamualaikum Ibrahim. Maryam ketemu temannya Ibrahim adik-adik. Assalamualaikum Aisyah di baju kuning. Maryam ketemu temannya Aisyah. Banget ya temannya Maryam ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Wah, anak ustazah semangat sekali. Iya Ustazah, aku siap berangkat ke sekolah. Ayo nak, ayo kita berangkat sekolah bareng-bareng. Akhirnya adik-adik, Maryam, teman-temannya dan ustazahnya berangkat sekolah bareng-bareng. Bantu tepuk tangan lagi. 1, 2, 3. Tapi adik-adik, tiba-tiba di pertengahan jalan kembali terdengar suara. Ustazah, aku mendengar suara tanda bahaya. Ustazah, aku juga mendengarnya. Tiba-tiba di langit pemukiman kota Gaza kembali berputar pesawat tentara Israel. Sebuah rumah sakit Indonesia hancur
di Palestina adik-adik. Sebuah bangunan tempat orang-orang mendapatkan berita tentang Palestina hancur adik-adik. Ayo pulang, ayo kita selamatkan diri kita. Tidak, aku mau di sini. Aku akan jaga sekolah kita. Iya, Ustazah, kami akan jaga sekolah kami. Ustazah, aku takut. Ayo kita pulang. Akhirnya adik-adik, Ustazah pun mengamankan anak-anak. Hari itu mereka berjalan sambil berjinjit. Mereka pun tidak jadi ke sekolah. Oh lalala. Keesokan paginya, usai sholat subuh berjamaah, Maryam dan teman-temannya berkumpul. Teman-teman, aku kesal. Tentara Israel sudah menghancurkan sekolah kita. Iya, kita nggak bisa belajar lagi. Aku kangen Ustazah. Kapan kita bisa belajar lagi? Teman-teman, ini tidak bisa kita biarkan. Bagaimana kalau kita aku setuju. Aku juga setuju. Ketika mereka saling berbisik, tiba-tiba datang seorang nenek-nenek. Siapa? Siapa? Nenek-nenek. Si nenek mendengar apa yang Maryam dan teman-temannya saling berbisik. Apa kata sang nenek? Wahai kalian cucu nenek, lihat nenek. Meskipun nenek sudah tua, tapi nenek tetap semangat untuk membela Palestina. Kalian cucu nenek harus lebih semangat dari nenek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si nenek pun mensemangati Maryam dan teman-temannya. Pukul 1 dini hari, Maryam dan teman-temannya terbangun adik-adik. Mereka merencanakan sesuatu. Teman-teman, bagaimana siap? Aku siap. Aku juga siap. Lihat dong di sana, pasukan tentara Israel. Mereka sedang. Ayo, mereka sudah menghancurkan sekolah kita. Ayo teman-teman, kita keluarkan kita pel. Adik-adik tahu tidak? Anak-anak di Palestina, meskipun tentara Israel mempunyai tank-tank baja yang kuat, peralatan perang yang canggih, tapi anak-anak di Palestina tidak pernah takut melawan tentara Israel. Mereka lawan dengan ketat dan pelurunya batu-batu kerikil. Oke, tangannya semua begini. Oke, yang kompak. Tembaknya ke Kak Dedew ya. Dalam hitungan ketiga tarik. Ayo teman-teman, dalam hitungan ketiga tarik ya. 1, 2, 3. Ini pasti ulah bocah-bocah Palestina. Keesokan paginya, tentara Israel dari posko 1 itu melapor kepada pimpinannya. Bantu tepuk tangan ya, yang kompak.
2, 3. Kabar diterang semalam bocah-bocah Palestina tembak pasukan satu. Mataku sakit, Chandra. Adik-adik tahu tidak? Kak Dede pernah baca tentara Israel itu sering pakai diapers. Tahu diapers? Pampers untuk dedek bayi, tapi ini khusus yang dewasa. Kenapa? Mereka juga takut sering-sering ke toilet nanti ditembak pakai ketapel sama anak-anak Palestina. Jadi sebenarnya tentara Israel itu apa kata pimpinannya? Ini tidak bisa dibiarkan. Balas! Ya! Adik-adik, esok paginya Maryam dan teman-temannya sedang asyik bermain. Teman-teman, ayo kita main. Tepuk 1, tepuk 2. Ayo main apa? Main lari-lari sembunyi-sembunyi. Aku setuju. Ketika Maryam sedang asyik bermain, tiba-tiba kembali terdengar suara tanda bahaya. Seketika kota Gaza menjadi gelap gulita, debu-debu berhamburan, adik-adik bergosor dijatuhkan, puing-puing berterbangan. Adik-adik, Maryam dan teman-temannya cemas adik-adik. Ya Allah, lindungi aku dan teman-temanku. Kami mainnya terlalu jauh. Ya Allah, lindungi kami. Maryam dan teman-temannya pun bersembunyi. Mereka selalu melepaskan diri ke adik-adik. Ketika itu Maryam melihat dari ke arah ujung sana ada sosok laki-laki membawa kantong kresek berisi ikan. Ikan yang diharapkannya bisa dijual separuhnya dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh keluarganya. Laki-laki itu adalah orang yang selalu dinanti kepulangannya oleh Maryam, yang Maryam sangat sayang padanya. Ia adalah Sementara itu adik-adik, dari arah ujung sana Maryam melihat ada sosok laki-laki membawa senjata AK-47 yang siap membidik siapapun yang ingin. Maryam cemas adik-adik. Ya Allah, di sana ada tentara Israel. Ya Allah, di sana ada ayah. Ya Allah, lindungi ayah. Maryam takut, ayah kenapa ya Allah. Ayah Maryam menyadari situasi sedang panas, tapi ayah Maryam tidak melihat kalau di sana ada tentara Israel. Sang ayah terus berjalan pelan dan tentara Israel itu pun mengarahkan bidikannya dari jauh kepada sang ayah. Maryam kecil berusia 8 tahun menyaksikan langsung tiba-tiba cairan berwarna merah berlinang di pakaian sang ayah, dan sang
ayah pun jatuh tersungkur ke tanah. Maryam tidak takut lagi pada bunyi letusan bom. Maryam tidak takut lagi pada tentara Israel itu. Ia pun berlari dan mengejar ayah. Maryam terus membincangkan tubuh sang ayah. Terdengar sayu kata sang ayah. Ayah tidak pergi kemana-mana. Ayah hanya melapor kepada Allah bahwa Maryam adalah anak ayah yang soleha. Berjanjilah kepada ayah dan Allah. Adik-adik, Maryam berjanji. Adik-adik, kita dengarkan janjinya Maryam. Angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas semua ayah yang kompak. Kita dengarkan janjinya Maryam. Ya Allah, Maryam janji akan jadi anak yang soleh. Maryam janji akan patuh dan taat pada ayah dan ibu. Maryam janji akan patuh dan taat pada ustaz dan ustaz. Maryam janji akan membela Al-Aqsa dan Palestina. Maryam janji akan contoh Al-Quran dan sunnah Rasul. Maryam janji ya Allah akan ikut wisuda kami pulang esok. Ya Allah, sembuhkan ayah. Maryam sayang ayah. Maryam janji akan jadi anak yang soleh. Ya Allah. Ayah, Maryam sudah berjanji ayah. Ayah, ayah dengarkan Maryam sudah janji. Ayah, Sejak itulah adik-adik, Maryam melihat tiada tanda-tanda kehidupan di tubuh sang ayah. Maryam kecil berusia 8 tahun menjadi seorang anak yang pintar. Tapi adik-adik, dengarlah motivasi yang diberikan oleh Maryam untuk kita anak-anak di Indonesia, khususnya di SDIT Nurul Quran. Apa kata Maryam?